share screen ya, Ibu? Ya, silakan. Udah Ibu jadikan co-host semua. Di print preview. Di show slide. Sorry. Kok print preview. Di slide show, di full screen. Slide show-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku moderator Muhammad Lutfi Abdullah akan memperkenalkan terlebih dahulu pembahasan hari ini yang telah dibuat oleh anggotakan 4 orang, yaitu Via, Mai, Kanisha, Lutfi. Kami akan membahas tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kelompok 1 terdiri dari Siti Mesaro, Muhammad Lutfi Abdullah, Alifia Nur Afifah, Kanisha Latifah, Az-Zahra. Untuk yang pertama, pengertian sel akan dibacakan oleh Saudari Via. Waktu sudah tepat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Lutfi selaku moderator. Pengertian sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling sederhana yang menyusun seluruh organisme atau makhluk hidup di dunia ini. Sel yang bekerja secara normal akan melakukan segalanya mulai untuk menjaga kehidupan suatu organisme, mulai dari menjaga stabilitas, memberikan struktur, hingga menyediakan energi ataupun sarana reproduksi untuk suatu organisme. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665, yang merupakan seorang kimiawan dan matematikawan. Robert Hooke awalnya melakukan pengamatan dengan menggunakan sayatan gabus batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop, dan dari zaman ke zaman terus berkembang hingga saat ini. Pengelompokan sel dibagi menjadi 2 tipe, yaitu eukariotik dan prokariotik. Tipe sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus, sementara sel prokariotik tidak memiliki inti sel. Ada hal lain juga yang membedakan antara prokariotik dengan eukariotik, seperti struktur, bentuk, ukuran, fungsi, dan lainnya. Sel prokariotik dibagi menjadi 2, yaitu archaebacteria dan eubacteria, sementara eukariotik tidak terbagi. Sel prokaryotik merupakan bentuk kehidupan terkecil dan memiliki metabolisme yang paling bervariasi. Prokaryotik memiliki arti sebelum nukleus, yang merupakan organisme bersel satu tanpa memiliki nukleus. Sel prokaryotik mempunyai 3 komponen dasar, yaitu plasma-lemma, ribosom, dan nukleoid. Sel merupakan sel yang mempunyai inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau nukleus. Sel eukariotik umumnya disebut sel hewan. Sel eukariotik atau biasa disebut dengan sel hewan terdiri dari vesikel, mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, dan lisosom. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Via yang telah mempresentasikan. Selanjutnya, kepada Saudari Mai akan mempresentasikan tentang struktur sel prokaryotik dan sel. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu struktur sel prokaryotik
prokariotik dan sel eukariotik. Struktur umum dari sel prokariotik itu terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom dan nukleoid. Bagian luar sel bakteri terdiri dari kapsula, dinding sel, dan membran plasma. Kapsul itu sendiri merupakan bagian yang paling luar, berupa lendir yang berfungsi untuk melindungi sel. Bahan kimia pembangun kapsula adalah polisakarida. Selanjutnya, di dinding sel itu terdiri dari berbagai bahan seperti karbohidrat, protein, beberapa garam anorganik, serta berbagai asam amino. Untuk sel eukariotik itu, sel yang memiliki sistem endomembran, yaitu memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, dan sel eukariotik juga memiliki sentriol. Sel tipe eukariotik ini secara struktural memiliki sejumlah organel pada sitoplasmanya. Organel tersebut memiliki fungsi yang sangat khusus yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan berperan penting untuk menyokong fungsi sel. Organisme yang memiliki tipe sel eukariotik ini yaitu hewan, tumbuhan, dan jamur baik multiseluler maupun yang uniseluler. Berikut merupakan tabel perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dilihat dari letak perbedaannya, yang pertama yaitu dari organisme. Pada sel prokariotik itu terdiri dari bakteri dan cyanobacteria. Untuk eukariotik itu yang termasuk ke dalam jenis ini itu protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya dilihat dari ukuran sel. Untuk sel prokariotik itu ukurannya antara 1 sampai 10 mikrometer. Dan untuk eukariotik itu antara 5 sampai 100 mikrometer. Selanjutnya dilihat dari metabolisme, untuk sel prokariotik itu anaerobik atau aerobik. Jadi untuk anaerobik itu bisa tanpa oksigen, sedangkan di aerobik itu membutuhkan oksigen. Sedangkan di eukariotik itu hanya bisa dengan metabolisme aerobik. Selanjutnya, dilihat dari organelnya itu di prokariotik itu sedikit atau tidak ada. Sedangkan untuk eukariotik itu terdapat inti, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Selanjutnya dilihat dari DNA-nya, prokariotik itu bentuknya itu DNA sirkuler yang letaknya di sitoplasma. Sedangkan di eukariotik itu bentuknya DNA linear yang sangat panjang dan dibungkus oleh selaput inti. Kemudian dilihat dari RNA dan proteinnya, di prokariotik itu disintesis dalam kompartemen yang sama, sedangkan dalam eukariotik itu RNA disintesis dan diproses di nukleus. Selanjutnya, dilihat dari perbedaan sitoplasmanya, di prokariotik itu tidak ada sitoskeleton, kemudian aliran sitoplasma, inositosis, dan eksositosis. Selanjutnya di eukariotik itu terdapat sitoskeleton dengan berbagai filamen protein. Kemudian terjadi aliran sitoplasma, endositosis, dan eksositosis. Dilihat dari perbedaan dari pembelahan selnya itu, di prokariotik kromosomnya itu terpisah dengan cara menempel pada membran plasma. Sedangkan di eukariotik itu kromosomnya terpisah melalui perangkat gelenjong pembelahan. Selanjutnya yang terakhir itu dari organisasi selulernya. Di prokariotik itu termasuk ke uniseluler atau bersel satu. Kemudian di eukariotik itu umumnya multiseluler dengan diferensiasi. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Meisaroh yang telah mempresentasikan. Yang ketiga adalah Saudari Kanisha yang akan mempresentasikan jenis sel prokariotik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Lutfi telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan apa itu jenis sel prokariotik dan eukariotik. Jenis sel prokariotik. Sel prokariotik dapat dibedakan dengan kompleksitas strukturnya dibandingkan dengan sel eukariotik. Sel prokariotik dibagi menjadi dua dominan, yaitu Archaea atau Archaebacteria dan bakteria. Dominan ya, bukan dominan, domain. Oh iya Ibu, mohon maaf. Jadi dua domain, yaitu Archaea atau Archaebacteria dan bakteria atau domain Eubacteria. Domain
Archaea atau Archaeobacteria. Archaea berasal dari kingdom Monera yang merupakan salah satu dari 3 domain besar makhluk hidup, yaitu Archaeobacteria, bakteria, dan eukariotik, menurut Carl Schwartz pada tahun 1977. Yang kedua, domain Eubacteria. Eubacteria pertama ditemukan pada tahun 1674 yang ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda yang bernama Anthony van Leeuwenhoek yang juga merupakan penemu mikroskop lensa tunggal. Selanjutnya ada jenis sel eukariotik. Sel eukariotik yang paling kompleks ditemukan pada prosista bersel tunggal atau uniseluler. Dalam aktivitas kompleks akan melibatkan uniseluler yang berfungsi untuk mengindra lingkungan, menjebak makanan, mengeluarkan kelebihan cairan, serta menghindari pemangsa. Organisme uniseluler kompleks ini memiliki satu jalur evolusi. Jalur alternatif yang menyebabkan evolusi organisme multiseluler di mana aktivitas yang berbeda dilakukan oleh berbagai jenis sel khusus. 6 organisme model di mana 1 prokariota dan 5 eukariota telah menarik banyak perhatian, yaitu ada bakteri E. coli, ragi pemula, Saccharomyces cerevisiae, tanaman berbunga, Arabidopsis thaliana, nematoda, Caenorhabditis elegans, lalat buah, Drosophila melanogaster, dan seekor tikus Mus musculus. Masing-masing organisme ini memiliki keunggulan khusus yang membuatnya sangat berguna sebagai subjek penelitian untuk menjawab jenis pertanyaan tertentu. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Kanisha yang telah mempresentasikan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu tentang perspektif manusia terhadap sel. Prospek terapi pengergantian sel. Studi terbaru memberi harapan kepada para peneliti bahwa suatu hari, tetapi jenis ini akan menjadi tempat umum untuk lebih memahami konsep terapi penggantian sel. Kita dapat mempertimbangkan prosedur yang digunakan secara luas dalam praktik saat ini, yang dikenal sebagai tulang transplantasi sumsum, di mana sel-sel diekstraksi dari tulang punggung donor, dari tulang panggul donor, dan dimasukkan ke dalam tubuh penerima. Jenis-jenis terapi penggantian sel. Yang pertama, yang dapat digunakan sebagai penggantian sel, yang pertama adalah sel induk dewasa, yaitu sel yang tidak diferensiasi yang memperbarui diri dan bersifat multipolen, yaitu mampu berdiferensiasi menjadi 2 atau lebih jenis sel dewasa. Lalu yang kedua adalah sel embrio, yang merupakan jenis sel punca yang mampu diferensiasi menjadi setiap jenis sel dalam tubuh. Yang ketiga, sel induk pluripoten terinduksi. Sel IPS ini merupakan sel IPS yang tidak diferensiasi juga menimbulkan teratoma, sehingga penting bahwa hanya sel yang diferensiasi penuh yang dapat ditransplantasikan ke subjek manusia. Yang keempat adalah pemrograman ulang sel secara langsung. Sel yang ini adalah sel yang diferensiasi secara langsung tanpa melewati sel induk perantara. Selanjutnya adalah ukuran sel dan komponennya. 2 unit ukuran linear yang paling umum digunakan untuk menggambarkan struktur dalam sel. Mikro adalah mikrometer dan nanometer. 1 mikrometer sama dengan 10 sampai 6 meter. Dan 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Angstrom yang sama dengan 1/10 nanometer
umumnya digunakan oleh ahli biologi molekuler untuk dimensi atom. 1 angstrom kira-kira setara dengan diameter atom hidrogen, sel, dan organelnya lebih mudah. Dan organelnya lebih mudah didefinisikan dalam mikrometer. Baik, selanjutnya adalah virus dan viroid. Virus bertanggung jawab atas lusinan penyakit manusia, termasuk AIDS, polio, influenza, Ebola, campak, dan beberapa jenis kanker. Virus terjadi dalam berbagai bentuk, ukuran, dan konstruksi yang sangat berbeda, tetapi semuanya memiliki sifat umum tertentu. Semua virus adalah parasit intrasekuler wajib, yaitu mereka tidak dapat bereproduksi kecuali ada di dalam sel inang. Tergantung pada virus spesifiknya. Inangnya bisa berupa sel tumbuhan, hewan, ataupun bakteri. Di luar sel hidup, virus ada sebagai partikel atau virion yang tidak lebih dari paket makromolekul. Jadi kesimpulan dari presentasi saat ini adalah sel prokariotik berbeda dengan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga aktivitas sel terjadi pada membran plasma dan di dalam sitoplasma. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang mempunyai membran inti. Selain adanya perbedaan organel sel, terdapat perbedaan genom prokariotik pada kromosom tunggal, DNA, dan RNA saja. Berikut adalah daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Ya, silakan yang lain yang sudah membaca atau menyimak tadi, kalau ada pertanyaan terkait materi ini, boleh raise hand. Ya, silakan Lutfi. Baik, bagi Dan para 4 orang. penanya hanya 3 orang dahulu yang akan diberikan izin untuk bertanya. Baik, Siti Atiyah, Recording in progress. silakan. Baik, terima kasih kepada Siti Atiyah. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Nadia. Akhirnya Nadia Nur Azizah. Sebelumnya izin bertanya, jadi tadi kan contoh sel eukariotik itu ada sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, kira-kira antara sel tumbuhan dan sel hewan itu mana yang bisa hidup lebih lama? Terima kasih. Mana yang hidup apa? Tadi pertanyaannya dia. Ini Bu, antara sel hewan dan tumbuhan itu mana yang bisa hidup lebih lama? Baik, terima kasih kepada Nadia Nur Azizah untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Elisa Kirana.
Ya, saya izin bertanya, tapi sebelumnya maaf ini off cam. Jadi kan kalau misalkan di prokariot itu dia DNA-nya nggak ada di inti sel gitu kan ya. Sedangkan DNA itu kan ada identiknya sama reproduksi sel. Nah, terus kalau di prokariot itu gimana caranya reproduksi sel itu terjadi? Nah, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Kirana atas pertanyaannya. Baik, untuk jawabannya, beri waktu kami untuk berdiskusi sebentar. Nanti yang ikut menjawab tidak hanya kelompok presenter ya, yang lain yang bisa menambahkan atau menjawab nanti silakan disampaikan juga. Ya, silakan kelompok 1 mungkin tidak berlama-lama. Ya, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Atiyah mengenai apa itu perbedaan antara DNA linier sama DNA sirkuler. Nah, DNA linier itu yang ada di eukariotik ya. DNA linier itu DNA yang bentuknya itu rantai lurus, terus kedua ujungnya itu bebas. Nah, untuk DNA sirkuler itu DNA yang bentuknya itu melingkar. Sebagian besar itu ditemukan di prokariot. DNA sirkuler ditemukan itu di sitoplasma. Jadi DNA linier memiliki bentuk rantai terbuka dengan dua ujung bebas, sedangkan DNA sirkuler itu memiliki bentuk tertutup tanpa ujung bebas.
Bagaimana Saudari Siti Atiyah? Apakah sudah menjawab? Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Ya, jadi itu ya. Tadi kan ciri atau perbandingan antara prokariot dan eukariot. Salah satunya dilihat dari aspek DNA-nya. Jadi kalau untuk prokariot, DNA-nya itu sirkuler. Memang bentuknya memang melingkar ya. Kemudian kalau eukariot itu linier ya. Terbuka tadi satu ujung kedua ujungnya bebas gitu ya, tidak bersatu, tidak melingkar. Mungkin komentar Ibu ya dari kelompok presenter 1 ini di PPT-nya, baik di PPT maupun di makalahnya itu sama sekali tidak ada gambar ya. Padahal Anda bisa copy paste dari sumber yang dijadikan rujukan ataupun bisa cari dari sumber lain ya. Yang mana sih menunjukkan setiap apa yang Anda ceritakan ya, minimal ya dari bukunya sendiri bisa dirujuk ya. Misalnya kan perbandingan sel prokariot eukariot menunjukkan bagian-bagian mana saja dari struktur sel prokariot maupun eukariot ya. Minimal itu ya, ada gambarnya gitu. Ini kan polos sekali. Jadi hanya kata-kata saja semuanya gitu ya. Jadi tolong untuk kelompok-kelompok berikutnya, minimal Anda ambil gambar yang ada dalam buku tersebut, ataupun nanti untuk penjelasan silakan ditambahkan dari sumber lainnya ya. Jadi seperti tadi, mana sih yang dimaksud DNA-nya prokariot itu seperti apa, ya minimal bentuknya terlihat seperti apa gitu ya. Tadi makanya beda misalnya antara sirkuler dan linier itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Ibu. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Nadia Nurazizah. Pertanyaannya yaitu, manakah yang bisa dapat bertahan hidup lebih lama antara sel eukariotik dan sel prokariotik? Jawabannya yaitu yang dapat bertahan hidup lebih lama adalah sel prokariotik. Karena sel prokariotik mampu mempertahankan eksistensinya dari kepunahan dibandingkan sel eukariotik. Sel prokariotik mampu bertahan pada lingkungan ekstrim seperti bakteri, karena dinding sel prokariotik mengandung peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu adalah satu polimer glikosamin terasilasi dengan rantai peptida, terdiri atas unit-unit N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramat secara bergantian. Peptidoglikan berfungsi mencegah lisis sel di dalam media hipotonis dan menyebabkan sel kaku dan memberikan bentuk kepada sel. Begitu Bu, kurang lebih jawaban dari saya. Terima kasih ya Nadia. Ya, itu kalau ya yang ditanyakan Nadia itu sel tumbuhan dan sel hewan ya. Kalau yang Anda jelaskan kan bedanya prokariot dan eukariot ya. Ya kalau ya relatif ya, tapi kalau menurut ciri-cirinya tadi memang untuk bertahan hidup lebih kemungkinan lebih lama adalah sel prokariot ya dibandingkan dengan eukariot. Apalagi tadi pengelompokan prokariot itu ada juga yang termasuk kelompok archaebakteri ya, di mana archaebakteri ini adalah termasuk ke dalam bakteri yang ekstrim ya. Jadi lingkungan ekstrim di mana makhluk hidup lain tidak bisa bertahan hidup, dia malah bisa. Misalnya di yang sangat ekstrim garam, ekstrim suhu ya, misalnya suhunya sangat panas, itu pun masih bisa ditemukan bakteri archaebakteri ya tadi termasuknya. Nah, yang ditanyakan Nadia, kalau Ibu tidak salah tangkap tadi benar ya, sel tumbuhan dan sel hewan mana yang hidupnya lebih bisa bertahan hidup lebih lama, ya enggak? Nah, sekarang coba kalau sesama eukariot yang ditanyakan adalah sel tumbuhan dengan atau tumbuhan dengan hewan. Kira-kira mana yang lebih umurnya panjang? Sel tumbuhan, Bu. Tumbuhan ya, Bu. Tergantung juga ya. Ada tumbuhan yang usianya bisa ratusan tahun, ada juga yang siklus hidupnya memang bulanan gitu ya. Ya
relatif ya kalau melihat umur panjangnya satu individu tumbuhan ataupun manusia ya. Tapi kalau dirata-ratakan ya lebih panjang usianya tumbuhan lah dibandingkan dengan manusia ya. Kalau secara umum, tapi tetap saja tadi ada juga ya kan tumbuhan pun ada yang usianya itu bulanan, ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun ya. Itu ya. Jadi kalau secara ini relatif ya pasti sel tumbuhan. Kenapa alasannya? Kira-kira? Karena apa yang mendukung panjang umurnya dari si tumbuhan? vakuola bukan, Bu. Vakuola, kenapa vakuola? Vakuolanya lebih besar di tumbuhan. Kenapa vakuola saja yang dijadikan patokan? Atau ada yang lain? Kira-kira kenapa ya? Ada lagi, Bu. Apa? Sel hewan itu lebih banyak menggunakan energi daripada sel tumbuhan. Jadi proses metabolismenya lebih tinggi manusia gitu. Maka kalau tinggi metabolismenya lebih cepat mati. Itu alasannya. Kecepatan regenerasi. Ya, jadi kalau itu relatif memang sel tumbuhan lebih lama ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi pertanyaannya, bagaimana reproduksi pada sel prokariot? Intinya itu ya pertanyaannya dari Anissa. Ada yang tahu? Mungkin minggu lalu juga Ibu sudah singgung ya. Silakan kelompok 1. Secara apa? Pembelahan Pembelahan biner, Ibu. Ya, coba ya jelaskan Siti Mesaro. Ya, Bu. Maksudnya apa? Di sel prokariotik itu reproduksinya itu melalui pembelahan biner, dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa. Kemudian selanjutnya itu diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membuat lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi 2 bagian yang memiliki bahan genetik yang sama. Itu, Bu. Ya. Jadi awalnya sel tentu harus memiliki ukuran yang sesuai ya, harus pertumbuhan selnya yang akan siap membagi itu pasti ukurannya biasanya lebih besar ya, sudah siap. Setelah itu baru ya, karena tadi kan DNA-nya prokariot itu kan tidak dilindungi oleh inti sel ya. Jadi kalau pada prokariot, letak dari DNA itu ada di sitoplasma. Tadi di awal presentasi kelompok 1 ada istilah nukleoid. Tadi Anda lihat nukleoid? Jadi nukleoid itu mirip inti. Jadi walaupun dia berada di sitoplasma, tapi dia tidak bebas begitu saja ya. Ada jenis protein yang melindungi DNA-nya ya. Jadi DNA terletak di dalam di dalam protein yang melindunginya itu, atau nukleoid, artinya itu mirip inti. Tapi dia tidak punya membran inti ya, makanya ini sebagai ciri yang membedakan antara eukariot dengan prokariot. Nah, untuk tentu saja diawali dengan dia mengalami duplikasi dulu ya, DNA-nya mengalami duplikasi, karena kan akan membagi 2 kan. Nah, nanti DNA-nya yang menduplikasi itu akan menempel pada membran sel ya. Nanti akan terpisahkan hasil duplikasinya. Kemudian baru dia nanti akan membelah secara langsung ya, memisah gitu membran selnya itu terpisah, membentuk jadi menghasilkan 2 sel. Nah, berbeda dengan pada eukariot. Kalau eukariot kan dia mengikuti tahapan interfase, kemudian profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, kalau pada prokariot itu langsung
atau disebut sebagai amitosis atau pembelahan biner ya. Jadi dia langsung membelah dan sangat cepat ya. Dalam waktu 24 jam bisa menghasilkan berat berjuta sel hasilnya ya dari satu sel. Tapi kalau pada eukariot 24 jam itu mungkin baru satu kali pembelahan gitu ya, karena durasinya sangat panjang ya untuk proses pembelahan sel pada eukariot. Mungkin itu ya, nanti dibahas kembali pembelahan sel ini pada konsep di bab selanjutnya, yaitu tentang siklus sel. Tapi itu gambarannya ya untuk prokariot. Jadi dia itu pembelahannya atau reproduksinya secara amitosis atau pembelahan biner. Ya, silakan moderator, kita buka sesi kedua. Baik, untuk sesi kedua dibuka untuk 3 orang pertama yang raise hand. Tadi ada 1 orang yang raise hand yang tadi di itu aja. Iya Ibu, tadi sudah terjawab pertanyaan saya. Oh, sudah ya. Sekarang ada Maya, Amelia, sama Ilmi. Ya, silakan. Ke moderator, silakan. Baik, untuk yang penanya pertama kepada Saudari Maya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya izin oke ya Bu. Di dalam PPT kan tadi pandangan manusia terhadap sel itu ada sebagai virus dan viroid. Apa perbedaan spesifik dari virus dan viroid itu? Terima kasih. Baik, untuk yang penanya kedua kepada Saudari Amelia Putri. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan untuk bertanya. Tadi kan berdasarkan PPT dikatakan bahwa prospek terapi penggantian sel dan praktik tersebut yang dikenal sebagai tulang transplantasi sumsum. Lalu apakah orang yang sudah pernah memberikan donor sumsum tulang belakang bisa memberikan donor kembali untuk kedua kalinya? Baik, terima kasih kepada Saudari Amel untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk orang ketiga kepada Hilmi Gebiar Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya baik, terima kasih moderator. Saya cuma pengen tanya tadi kan di PPT ada jenis eukariotik. Nah di sana ada 6 organisme model yang menjadi pusat perhatian karena menjadi subjek penelitian. Nah itu kira-kira ke-6-nya itu ada untuk penelitian apa saja, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilmi untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Jadi, terima kasih. Ibu, saya izin menjawab. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena jaringan Wi-Fi-nya sedang bermasalah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Amelia Putri
jadi secara teori sumsum tulang belakang ini memang bisa didonorkan lebih dari sekali. Karena yang didonorkan dari sumsum tulang belakang itu hanya sebagian kecil saja, dan tubuh pun dapat menggantikannya setelah beberapa waktu setelah diproses. Namun mengenai pelaksanaannya ini bisa jadi tidak sesederhana itu, karena sebab ada banyak persyaratan yang harus ditempuh para pendonor yang mungkin sudah berubah dari semenjak pertama kali ia mendonorkan. Jadi ada kemungkinan sel di sumsum tulang belakang itu ada perubahan karena efek samping dari operasi atau dari transplantasi tersebut. Misalnya sebelumnya orang itu tidak punya penyakit jantung atau tidak punya penyakit bawaan, yang sebelum ditransplantasi, tapi tiba-tiba ada itu. Jadi kita juga harus tetap memprosesnya secara medis. Terima kasih. Apakah Saudara Amel terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ya, itu ya salah satu kemajuan dari biologi sel. Salah satunya kan bisa diterapkan dalam hal transplantasi sel ya, atau stem cell dalam bidang kedokteran ya. Mungkin ada yang tahu itunya apa? Mekanismenya, paham ya? Kan itu kenapa sih bisa dilakukan stem cell memungkinkan? Ini kan judul apa? Prospek ya, prospek dari terapi sel, penggantian sel. Mungkin ini kalau secara teoritis kan bisa ya menggantikan, misalnya ada seseorang yang menderita kanker sel darah putih ya, atau apa sebutnya ya, itu kan pengobatannya bisa menggunakan stem cell. Artinya apa? Mengganti ya. Jadi diharapkan sel yang ditransplantasikan itu adalah sel yang sehat, kemudian dia bisa menghasilkan sel darah putih yang sehat ya, tidak yang bersifat kanker gitu ya. Nah itu secara teoritis bisa ya. Jadi tapi tadi ada persyaratan juga ya, antara donor dengan resipien itu harus banyak kesamaan ya, harus ditentukan dulu. Tidak semua donor bisa mendonorkan atau sesuai cocok dengan resipiennya ya, atau penerimanya. Karena apa? Mungkin saja ketika ditransplantasikan sel yang kan ini sel asing ya, sel dari luar gitu, malah dianggap kalau tidak cocok kan khawatirnya dianggap sebagai sel asing, sehingga tubuh si resipien malah menyerang sel tersebut ya sebagai sel yang asing gitu. Nah sehingga harus benar-benar punya kesamaan yang sangat mirip gitu ya, yang sama persis, agar ketika ditransplantasikan atau didonorkan sumsum tulang tersebut memang cocok gitu ya, dan bisa berkembang untuk menghasilkan sel-sel darah yang sehat gitu ya. Itu teknologi stem cell ya, jadi penggantian sel. Tadi pertanyaannya apakah bisa didonorkan berkali-kali, ya mungkin kalau secara teoritis juga bisa, karena kan darah itu kan selalu dibentuk ya. Jadi seperti halnya kita mendonorkan darah itu kan, darah juga selalu dibuat kembali gitu ya. Jadi memungkinkan. Oke, baik, yang berikutnya. Apa beda virus dan viroid itu yang? Ya Bu, baik, saya akan menjawab mengenai perbedaan yang spesifik dari viroid dan virus. Perbedaannya sebelum menjawab ke sana, coba virus itu sel atau bukan? Bukan, Ibu. Kenapa bukan? Karena kan hidupnya di inang ya, Bu. Yang saya tahu itu, Bu. Hidupnya di inang? Hanya itu saja? Iya.
Karena dia menunjukkan ciri hidup kalau berada pada inang yang hidup ya. Kalau tidak dapat hidup. Terus dia punya apa saja sih struktur dari virus? Punya sitoplasma enggak? Punya nukleus? Punya membran? Yang beda ya, strukturnya jauh beda. Dia hanya memiliki apa? Materi genetik. Ya, materi genetik ya. Bisa DNA ataupun RNA, karena ada virus RNA, ada juga virus DNA. Kemudian hanya diselubungi oleh protein ya. Jadi si virus ini disebutnya juga aseluler, jadi bukan sel. Tapi dia menunjukkan ciri hidup kalau berada dalam inang yang hidup. Oke, lanjut Siti Maisarah. Pertanyaannya apa beda virus dan viroid? Ya, perbedaan dari virus dan viroid itu yang seperti yang sudah disebutkan sama Ibu tadi, kalau di virus itu strukturnya berupa DNA atau RNA dan mengandung protein selubung, yaitu yang disebut sebagai kapsid. Sedangkan kalau di viroid itu strukturnya hanya berupa molekul RNA tanpa protein selubung. Seperti itu, Ibu. Ya. Oke. Apakah sudah terjawab, Saudara Maya? Dan kalau virus pengelompokannya berdasarkan apa ya? Berdasarkan jenis inangnya ya. Kan ada virus tanaman atau virus tumbuhan, ada virus hewan, virus manusia ya. Untuk virus. Kemudian virus itu ada juga yang punya kisaran inang. Kisaran inang itu maksudnya ada tidak hanya di satu jenis inang saja dia bisa hidup ya. Misalnya tadi kan virusnya awalnya di hewan, ternyata dia bisa juga cocok di inang yang manusia gitu ya. Jadi tidak hanya menempati satu jenis inang, bisa juga dia cocok dengan inang jenis inang lainnya. Misalnya tadi ada virus flu burung kan, dia awalnya di burung ya atau di aves, tapi dia juga bisa cocok ternyata di manusia. Ya, atau dulu virus HIV itu kan ketemuan pertamanya pada monyet ya, ternyata cocok juga di manusia. Jadi kisaran inang virus juga bisa bermacam-macam, tidak hanya di satu jenis sel ya, tapi bisa beberapa sel. Oke, itu bedanya ya viroid. Kalau viroid itu tadi apa? Ya sifatnya juga patogen ya, atau bersifat menyebabkan penyakit. Dia hanya berupa apa? RNA sirkuler, ya. Kemudian biasanya viroid ini lebih ke menginfeksi tanaman ya kalau viroid. Kalau virus tadi kan kisaran inangnya banyak ya, ada di tumbuhan, bisa di hewan maupun di manusia. Kalau viroid biasanya menyerang tanaman. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga tadi sudah semua? Yang 6 organisme model tadi di buku tersebut. Ada apa saja? 6 model organisme yang sering kali dijadikan bahan penelitian ya. Halo, masih menyimak? Masih, Ibu. Ya. Izin menjawab, Ibu. Ya. Mungkin di sini kan ada 6 organel model.
yang dijadikan bahan penelitian. Tapi di sini mungkin kami kurang terlalu tahu untuk semuanya, hanya beberapa. Yaitu yang pertama ada bakteri E. coli, di mana bakteri ini digunakan dalam pembuatan Yakult atau yogurt karena baik untuk pencernaan. Setelah itu ada ragi, di mana ragi ini biasanya digunakan dalam proses fermentasi tapai ataupun pembuatan tempe seperti itu, Ibu. Ya, terus ada apa lagi? Ada apa lagi organismenya? Saccharomyces cerevisiae ya, Bu. Ya, tadi Saccharomyces sudah. Terus ada lagi apa? Yang C itu apa ya tuh makhluk hidupnya? Caenorhabditis. Arabidopsis, ya. Atau sawi ya. Karena dia punya genom yang tidak biasanya ya. Memiliki 120 juta basa pair ya, atau pasangan basa. Yaitu sangat cepat sekali ya regenerasinya si tumbuhan Arabidopsis itu tadi sawi. Makanya sering dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian ada apa yang berikutnya? Ada cacing ya. Cacing apa? Caenorhabditis elegans. Habditis elegans ya. Ini nematoda ya, golongan nematoda. Kemudian apa? Alat Ya, buah, Ibu. jadi bahan penelitian juga karena dia itu ya, pembelahan selnya cepat juga ya. Kemudian apa lagi? Ada Drosophila. ya, Drosophila ya, ini Drosophila juga sangat sering dijadikan objek penelitian karena apa? Terutama pada apa? Kalau bidang genetika ya, penurunan sifat ya. Misalnya mengawinkan untuk melihat yaitu penurunan sifat dari warna mata biasanya ya untuk Drosophila. Jadi dijadikan objek penelitian terutama untuk bidang genetik. Kemudian yang terakhir apa yang paling sering? Tikus ya. Tikus ya. Kenapa tikus sering dijadikan objek penelitian? Terutama untuk ke manusia ya, karena ternyata banyak kemiripan ya dengan manusia. Makanya misalnya untuk uji coba obat ataupun apa, selalu uji cobanya kalau tidak tikus menggunakan kelinci ya, makanya disebut kelinci percobaan atau tikus percobaan. Karena dua spesies ini memang menurut penelitian masih banyak kesamaannya ya dengan jaringan pada manusia. Jadi itu ya yang 6 objek atau 6 model organisme yang sering dijadikan sebagai objek penelitian. Oke, berikutnya selesai ya kelompok, sudah 2 sesi. Silakan boleh ditutup kelompok 1. Terima kasih. Ya. Kelompok 1, silakan, boleh ditutup. Terima kasih ya. Baik, tadi merupakan presentasi dan sesi tanya jawab telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kalau makalah dan PPT-nya mau Anda perbaiki, bisa ya, silahkan diperbaiki, dilengkapi. Kalau ada yang misalnya tadi kurang gambar atau apa, silakan nanti Ibu akan nilai sesuai yang diupload terakhir ya.
Dan ditambahkan mungkin di halaman terakhirnya tadi ada nama penanya sama pertanyaannya ya. Tadi Anda mencatatkan ya? Kelompok 1 mencatat siapa yang bertanya, apa pertanyaannya, itu dilampirkan juga nanti di hasil perbaikan makalahnya. Baik, Ibu. Baik, mungkin Ibu review lagi ya. Seperti sebelum itu, bisa, bentar. Sudah tampak? Sudah, Ibu. Ya, ini review saja. On Earth, there are two major types of cells, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic cells are the simplest and most ancient types of cells. They were the only form of life on Earth for billions of years before eventually giving rise to eukaryotic cells. If you take a look at prokaryotic and eukaryotic cells side by side, you can see a number of differences. To begin with, prokaryotic cells are a lot smaller than eukaryotic cells and have a simpler structure. Ya, sebentar ya. Jadi tadi ada gambarannya ya, sejarahnya. Jadi prokariot itu diduga ditemukan 2,7 miliar ya, billion itu miliar tahun yang lalu. Dari apa? Dari fosil batuan ya. Diduga sudah ada prokariot itu sejak 2,7 miliar tahun yang lalu. Sedangkan untuk eukariotik itu baru sekitar 6 ya, kalau nggak salah 2,4 juta tahun yang lalu kalau eukariotik mulai muncul. Tapi prokariotik diduga adalah makhluk hidup yang awal ya, yang ada di muka bumi ini. Kalau melihat dari sejarah fosil ya tadi. Bear in mind that this simple structure is actually a good thing for prokaryotes because it allows them to reproduce very quickly and very effectively. If you were to look inside a prokaryotic cell, you would probably be surprised at how simple it is. For example, prokaryotic cells lack a nucleus. In fact, the name prokaryote actually gives you a hint about its structure. Kary means kernel or nucleus, and pro means before. So basically the word prokaryote means before nucleus. The inside of the prokaryotic cell is basically an open unit with no compartments. There are no membrane-bound organelles. However, small structures called ribosomes are scattered throughout its cytoplasm. The cell's DNA is located in a region of the cytoplasm called the nucleoid region. The nucleoid region is not the same thing as a nucleus because it's not enclosed by a membrane. Prokaryotes also have a cell wall that surrounds the plasma membrane. The composition of the cell wall depends on whether the cell is an archaean or a bacteria, but basically it consists of complex polysaccharides. Ya, ini ya, jadi bagian dari struktur prokariot tadi sudah jelaskan kenapa namanya prokariot ya, tadi pro before atau sebelum dan karyot atau nukleus ya. Jadi asal namanya adalah sebelum nukleus ya, karena dia tidak memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti. Jadi region atau daerah nukleusnya itu disebut dengan nukleoid ya. Jadi sekitaran antara DNA itu disebut nukleoid. Nukleoid itu artinya mirip inti, tapi dia tidak punya membran inti ya. Terus dia minim sekali dengan organel ya. Yang ada itu hanya ribosom. Di sini ya tampak ribosom, kemudian ada membran sel dan kemudian juga ada dinding sel ya. Prokaryotes also often possess one or more flagella, which are used for movement. In contrast, eukaryotic cells contain a membrane-bound nucleus
and other membrane-bound organelles. The name eukarya also gives a hint about its structure. Eu means true, and remember that karya means nucleus. So in essence, the word eukaryote means true nucleus. Eukaryotic cells are larger and much more complicated than prokaryotic cells. However, they do share a few things in common with prokaryotes. Let's take a look at a Venn diagram to compare prokaryotes to eukaryotes, and to also see what areas they have in common. Let's start with their commonalities. Both prokaryotes and eukaryotes have DNA as their genetic material, have ribosomes, have cytoplasm, and have a plasma membrane. Now let's look at some of the ways that they differ. Prokaryotic cells are the oldest type of cell. They're small and relatively simple. Eukaryotic cells evolved from prokaryotic cells later. They're larger and much more complex internally. Prokaryotes lack both a nucleus and membrane-bound organelles. Eukaryotic cells have a nucleus and also contain organelles. Ya, ini maksudnya apa? Ini menunjukkan apa persamaan dan perbedaan ya. Jadi ada yang dimiliki keduanya, tadi memiliki sama-sama memiliki DNA, memiliki ribosom, sitoplasma, dan membran plasma. Sedangkan yang membedakan, ya, kalau prokariot tadi sebutkan oldest ya, yang paling tua, sel tertua ya, yang awal munculnya sel itu ya sel prokariot. Kemudian ukurannya sangat kecil ya dan sederhana, tidak punya nukleus, kemudian sangat sedikit sekali organelnya ya tadi cuma punya ribosom. Kemudian kalau eukariot ini katanya evolved from prokaryote. Jadi diduga awal mulanya eukariot itu adalah berasal dari ada simbiosis ya antara prokaryot. Jadi perubahan satu prokaryot dengan prokaryot berikutnya bergabung sehingga membentuk eukariot. Mungkin nanti di materi kloroplas ataupun di materi mitokondria ya itu menunjukkan ada bukti bahwa terjadinya simbiosis antara prokaryot dengan awal mula eukariot ya. Kemudian ini ukurannya ya, ukuran dari eukariot lebih besar dan lebih kompleks, mengandung nukleus, kemudian juga banyak sekali organel. Eukaryotes are single-celled organisms. Eukaryotes can be either single-celled or multicellular. And finally, the DNA of a prokaryote is usually organized as a single circular chromosome, while the DNA of a eukaryote is organized as linear chromosomes. Oke, terus yang berikutnya kalau prokaryot itu umumnya dia merupakan sel yang single ya atau satu sel saja. Sedangkan pada eukaryot beragam ya, ada yang uniseluler maupun juga ada yang multiseluler. Kemudian tadi jenis kromosomnya ya atau DNA-nya itu ini kalau prokaryot itu sirkuler atau melingkar, kalau yang eukaryot itu linier ya. Baik, itu perbedaan prokaryot dan eukaryot. Satu lagi tadi ya, mungkin Ibu share screen dulu materi. Hi, my name is Jordi Gilbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant di Indonesia. Oke, bentar. Muncul ya? Iya, Ibu sudah muncul. Jadi ini pohon filogeninya ya dari prokaryot dan eukaryot. Jadi tadi di awal sudah disebutkan ya, jadi ada 3 domain archaea, domain bakteria, dan eukarya. Nah, untuk archaea dan bakteri itu adalah masuk ke prokaryot, sedangkan eukarya adalah masuk ke eukaryot ya. Mulai dari protista ya, untuk masuk ke eukaryot itu protista, kemudian fungi, plantae,
animalia, ya. Kemudian sekarang kita bahas tadi persamaan-persamaannya ya. Jadi persamaan antara eukariot dan prokariot. Yang pertama, konstruksi dari membran plasmanya ya, sama dia itu. Membran plasmanya itu strukturnya sama. Nanti minggu depan dibahas ya lebih rinci seperti apa struktur dari membran plasma. Jadi sama antara prokariot dan eukariot, yaitu minggu depan kita bahas tentang struktur mozaik fluida ya. Jadi ini gambar ini menunjukkan membran sel yang struktur konstruksinya berupa mozaik fluida ya. Di sini ada fosfolipid, ada protein, ada karbohidrat ya, ada glikolipid, glikoprotein ya. Ini ya. Jadi strukturnya sama antara prokariot dan eukariot. Kemudian hal yang sama lagi lebih detailnya ya, bahwa informasi genetiknya sama-sama dikodekan oleh DNA. Walaupun tadi ada perbedaan ya bentuknya, kalau pada prokariot itu sirkuler, kalau pada eukariot linear. Kemudian mekanisme transkripsi dan translasinya juga sama ya antara prokariot dan eukariot. Jadi sama-sama mengalami proses transkripsi, yaitu apa? Penyalinan DNA menjadi RNA messenger ya. Kemudian setelah itu RNA messenger ditranslasi ya oleh tRNA ya di bagian sitoplasma. Tapi ada bedanya, ada perbedaan lokasi mungkin di sini. Tapi mekanismenya sama, transkripsi dan translasi pada prokariot maupun eukariot. Ya. Kalau ini kan pada prokariot langsung saja ya dari DNA-nya langsung mengalami transkripsi ya menjadi RNA, mRNA, kemudian nanti siap ditranslasi untuk menjadi protein ya. Nah, kalau di eukariot itu kan karena lokasinya berbeda, transkripsinya terjadi di nukleus sedangkan translasinya terjadi di sitoplasma. Tapi kalau prokariot lokasinya sama-sama di sitoplasma ya untuk kedua tahapan tadi. Berikutnya persamaan antara prokariot dan eukariot adalah apa? Reaksi metabolismenya ya. Jadi reaksi metabolismenya sama, ada proses anabolisme, ada proses katabolisme ya, sama. Kemudian aparatus atau organel juga sama ya, yang bisa dia melakukan konversi energi kimiawi. Tapi beda ya, khusus untuk prokariot karena dia tidak punya membran mitokondria, maka proses konversi energi tadi ya dilakukan oleh membran plasma. Sedangkan eukariot punya organel khusus ya untuk menghasilkan energi, yaitu mitokondria. Tapi kalau kita lihat nih ya, struktur dari bakteri ukurannya itu sama persis seperti ukurannya mitokondria. Ya. Kemudian ya nanti kita detailnya lagi di bahasan di mitokondria ya, nanti dibahas. Tapi ini ingin menunjukkan saja bahwa proses konversi energi itu terjadi sama ya, baik pada bakteri maupun pada eukariot ya. Tapi eukariot hal ini dilakukan oleh organel mitokondria. Ya. Kemudian berikutnya fotosintesis ya. Nah, fotosintesis prosesnya pada tumbuhan ya, yaitu pada kloroplas, itu sama persis strukturnya dengan yang dimiliki oleh cyanobacter. Karena ini diduga menurut teori endosimbiosis, si kloroplas yang ada pada sel tumbuhan itu berasal dari cyanobacter yang bersimbiosis ya dengan sel tumbuhan gitu. Kalau menurut teori endosimbiosis. Tapi ada bukti yang membenarkan teori tersebut ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Tapi ini ya persamaannya. Jadi rangkaian fotosintesisnya itu prosesnya sama seperti halnya pada bakteri cyanobacter ya. Kemudian ini perbedaannya tadi sudah juga dijelaskan beberapa oleh kelompok 1, beberapa perbedaan antara prokariot dan eukariot. Tadi untuk organismenya, prokariot itu bakteri dan archaebakteri. Kalau kalau eukariot mulai dari protista, jamur, tumbuhan, dan animalia atau hewan. Kemudian
ukurannya bakteri itu atau prokariot itu lebih kecil tentunya ya dibandingkan eukariot. Metabolismenya, kalau prokariot itu ada anaerobik, ada juga yang aerobik. Tapi kalau eukariot itu aerobik ya, jadi proses menghasilkan energinya itu harus bersumber dari oksigen ya. Akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Kemudian organelnya sedikit kalau pada prokariot, kalau pada eukariot banyak ya, sudah Anda bisa sebutkan tadi, mulai dari mitokondria, kloroplas, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, kasar, dan vakuola, dan selanjutnya. Kemudian kalau DNA bedanya bentuknya ya, dia letaknya tetap sama di sitoplasma. Kalau untuk prokariot bentuknya sirkuler, kalau yang eukariot bentuknya linier. Oke, itu ya. Jadi ini perbedaan struktur dari sel prokariot dan eukariot. Jadi eukariot itu lebih kompleks, ukurannya juga lebih besar, organelnya lebih lengkap. Nah, sekarang pada prokariot itu membran selnya itu multifungsi ya. Jadi tadi seperti halnya untuk proses respirasi seluler, dia menggunakan membran sel. Kemudian untuk reproduksi ya, memisahkan kromosom juga dengan membran sel. Untuk proses fotosintesis juga dengan membran sel. Jadi membran sel pada bakteri itu fungsinya multi ya, atau multifungsi ya, bisa berfungsi apa? Menggantikan halnya pada organel-organel yang dimiliki oleh eukariot. Ini gambar sama ya, menunjukkan struktur dari sel prokariot dan eukariot. Kalau di sini prokariot sel itu memiliki dinding ya, tapi dindingnya itu berupa peptidoglikan. Tapi kalau dinding sel pada tumbuhan itu berasal dari selulosa. Kemudian ini juga sama ya, menunjukkan kelengkapan dari sel eukariot itu banyak memiliki organel. Ya, mulai dari tadi yang melingkupi nukleus itu adalah RE, ada RE kasar, RE halus, kemudian ada Golgi, ada lisosom, mitokondria, peroksisom, ya, kemudian ada vesikula ya untuk di sel hewan. Oke, ini lanjutan tadi perbedaan antara prokariot dan eukariot. Untuk RNA-nya dan protein, ya. Kalau pada prokariot, sintesis proteinnya sama-sama di ruang yang sama ya, baik transkripsi maupun translasi. Tapi kalau eukariot, RNA disintesisnya di dalam inti sel ya, atau transkripsinya terjadi di dalam inti sel. Baru nanti dia akan ditranslasi atau diterjemahkan oleh tRNA di sitoplasma. Kemudian sitoplasmanya kalau pada prokariot ya tidak mengandung sitoskeleton, tapi di buku atau sumber yang terbaru di sitoplasma sel prokariot pun ada yang mirip ya, mirip sitoskeleton. Jadi ada protein tertentu yang diduga mirip atau fungsinya mirip sama seperti sitoskeleton pada pada eukariot. Ya, nanti kita bahas di bahasan sitoskeleton. Kemudian di prokariot itu tidak ada proses endositosis dan exositosis. Apa itu endo dan exo? Ya, proses pengambilan atau pengeluaran zat ya melalui membran sel. Kenapa nggak bisa pada prokariot? Karena dia punya dinding sel. Begitu juga pada eukariot tidak semuanya ya. Contohnya yang bisa ya sel hewan ya, itu bisa, sel protista mirip hewan bisa, tapi kalau yang tumbuhan ataupun jamur juga sama, nggak bisa melakukan proses endo dan exositosis. Kemudian pembelahan selnya nih, tadi yang ditanyakan oleh siapa? Anissa ya tadi menanyakan tentang pembelahan sel. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi sel prokariot itu tidak punya apa? Kalau di sini kan dia punya apa yang khusus menarik kromosom, itu ada apa? Tahu nggak? Sentriol ya.
sentriol. Nah, sentriol itu kan fungsinya menarik atau memisahkan kromosom ya. Ketika fase metafase, semuanya sentriol itu sudah memegang kromosom ya untuk ditarik pada proses anafase ke kutub yang berlawanan. Nah, kalau prokariot dia nggak punya organel sentriol, maka dia yang melakukannya adalah membran. Jadi tadi ada pelekatan dari kromosom nempel ke membran sehingga akhirnya memisah ya, terjadi pembelahan seperti ini, pembelahan langsung. Ya, itu bedanya antara prokariot dan eukariot dari sisi pembelahan selnya. Jadi di sini mitosis, kalau di sini melalui tahapan mitosis. Kemudian tadi organisasinya ini kebanyakan uniseluler ataupun ada juga ya bakteri yang bisa berkoloni atau berkumpul ya. Tapi tetap dia sebenarnya uniseluler, umumnya uniseluler ya. Tapi kalau eukariot ada yang multiseluler ya. Jadi organisme yang terdiri dari jutaan sel ya, tidak hanya satu sel. Kalau yang uniseluler itu adanya di protista mirip hewan ya, contohnya protozoa. Kemudian ini struktur dan fungsi dari setiap organel yang dimiliki ya, pada umumnya khususnya pada ini ya eukariot. Jadi organel-organelnya ada kloroplas ya untuk fotosintesis, ada retikulum endoplasma ya untuk proses sintesis protein, lipid ya. Kemudian ada badan Golgi untuk pembentukan gula, protein atau enzim dan hormon. Kemudian lisosom ya untuk proses pencernaan atau degradasi organel yang tidak dibutuhkan lagi nantinya. Kemudian ada mitokondria untuk sumber energi ya, menghasilkan sumber energi. Ada nukleus ya sebagai tempat DNA. Kemudian peroksisom ya terutama untuk proses impor protein yang tidak digunakan lagi ya. Jadi degradasi protein-protein yang tidak berfungsi lagi di dalam sel itu didegradasinya di dalam peroksisom. Kemudian ada ribosom ya untuk sintesis protein, ada juga vesikula. Biasanya juga kalau pada sel tumbuhan biasanya menyimpan makanan cadangan atau air ataupun yang lainnya. Kalau pada sel hewan biasanya vesikula ini fungsinya untuk transport ya. Jadi memindahkan zat dari RE misalnya ke Golgi atau dari Golgi ke lisosom ataupun keluar sel ya. Nanti itu ada vesikula, kita bahas di sistem endomembran. Nah, sedangkan sekarang ini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi apa bedanya? Ini sama-sama sel eukariot ya, tapi ternyata berbeda untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Yang membedakan intinya apa? Yang dimiliki oleh organel sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Contohnya adalah lisosom ya. Tapi ternyata sebenarnya di sini juga ada yang tadi multifungsi. Dia vakuolanya multifungsi ya. Bisa seperti lisosom menyimpan ya, enzim-enzim pencernaan. Kemudian apa yang dimiliki sel tumbuhan itu kloroplas. Dinding sel dan kloroplas itu tidak dimiliki oleh sel hewan ya. Itu ya. Yang berikutnya struktur tambahan. Struktur tambahannya sama ya untuk sel hewan maupun sel tumbuhan, ada membran plasmanya tentunya. Kemudian sama-sama ada flagel, tapi kalau pada sel tumbuhan, flagel itu hanya pada sel gametnya saja. Sudah dewasanya ya tidak ada ya, hanya pada sel gamet, tapi sel struktur yang lain tidak ada. Kemudian ada silia kalau pada sel hewan, nanti bedanya apa silia dengan flagel. Ya. Kemudian ada junction atau persambungan sel ya. Ada macam-macam, tapi kalau di tumbuhan junction-nya itu plasmodesmata ya. Jadi penghubung antara satu sel dengan sel yang lain itu ada penghubungnya, itu disebut dengan plasmodesmata. Tapi kalau pada sel hewan ada macam-macam, ada tight junction, ada
desmosom, ya nanti, dan yang lainnya nanti kita pelajari di junction cell. Kemudian ada matriks ekstraseluler. Jadi kalau untuk yang multiseluler ya, yang membentuk jaringan, kan antara satu sel dengan sel yang lain itu tidak berlekatan langsung nempel seperti hanya dinding sel pada tumbuhan ya. Kalau pada sel hewan itu ada cairan di luar sel, antar sel. Itu cairannya itu tidak berupa cairan saja, ternyata ada komponen protein-protein yang membangun ya, yang disebut dengan matriks ekstraseluler. Contohnya pernah kan sering mendengar apa itu kolagen, ada glikosaminoglikan. Itu adalah contoh-contoh materi yang ada di ruang antar sel, yaitu matriks ekstraseluler ya. Itu perbedaannya. Kemudian tadi dibahas juga ya, ada virus, tapi ini dibahas ingin membedakan ya bahwa virus itu bukan sel ya, jadi dia aseluler, tapi dia memiliki materi genetik serta memiliki protein selubung ya. Ini protein selubungnya, dan dia bisa menunjukkan ciri hidup kalau berada dalam inang yang hidup. Jadi nanti dia itu ikut di inangnya itu untuk bereproduksi ya. Nanti kan ada, Anda masih ingat kan ada proses litik, ada lisogenik ya. Jadi dia itu menumpang di inang itu sebagai tempat bereproduksi gitu ya, memperbanyak diri. Kalau dia berada di luar inang, dia menunjukkan benda mati sebagai benda mati ya. Ya, menunjukkan hidup kalau berada dalam sel hidup. Ini tadi kisaran virus juga tadi ya sudah disebutkan, bisa juga dia ada beberapa sel yang cocok, tidak hanya satu sel inang yang cocok, bisa juga dia baik di hewan ataupun di manusia juga bisa. Tapi pengelompokannya tadi ya ada 3 virus, dengan virus tanaman atau tumbuhan, virus hewan, dan virus manusia. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Kemudian satu lagi mungkin ya untuk videonya, perbandingan tadi. Walaupun tadi sudah dibahas di slide, tapi kita lihat videonya. Eggs. The largest single animal cell is an unfertilized ostrich, since they are both eukaryotes, which means that they have a membrane-bound nucleus. Plant cells are often larger than animal cells. Well, except for eggs. The largest single animal cell is an unfertilized ostrich egg, which weighs around 1.5 kilograms. So let's discuss similarities. Both animal and plant cells have membrane-bound organelles. They also both have cytoplasm, a cell membrane, a nucleus, mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum, a Golgi apparatus, and peroxisomes. Oke, ya tadi persamaannya yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. The nucleus is where the genetic information of the cell is housed. The cytoplasm is not to be confused with the cytosol. The cytoplasm is the entirety of the cell contained by the cell membrane. The cytosol, on the other hand, is the part of the cytoplasm not taken up by organelles. The cell membrane semi-permeable division between the cell and its surroundings. It allows the cell to control its own biochemistry by only letting certain substances pass through it. Mitochondria are the powerhouses of the cell. They are specialized to perform aerobic respiration, converting glucose to ATP, which is the energy currency of the cell that is used to perform functions necessary for life. Both rough and smooth endoplasmic reticulum help with the production and storage of proteins. The rough endoplasmic reticulum is covered in ribosomes, which translate RNA into protein. The smooth endoplasmic reticulum makes lipids. The Golgi apparatus modifies proteins. Peroxisomes metabolize waste. Now let's get to the differences between plant and animal cells. One major difference is that plant cells have a rigid cell wall around their plasma membrane. It is composed of cellulose, providing additional stability and protection. As a result, plant cells have fixed angular shapes,
while animal cells are mostly round and irregular. Another important difference between animals and plants is how they obtain their energy. Plants are autotrophs, which means that they produce their own food. Meanwhile, animals are heterotrophs, meaning that they must ingest their food. Plants produce sugars through photosynthesis, and then break down the sugar to produce energy. Animals consume other organisms such as plants to obtain sugar, which they then also break down to produce energy. Plants are autotrophs thanks to special organelles called chloroplasts, which are full of chlorophyll, a green pigment that captures light energy to drive the reactions in photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants use the sun's energy to make sugar. Once the sugar is made, it gets broken down in mitochondria. Another important difference between plant and animal cells is in their vacuoles. Vacuoles in plant cells can occupy up to 90% of the cell's volume and have a single membrane. One of their roles is simply to fill up space, but they can also have digestive functions similar to lysosomes. Vacuoles have enzymes that perform many functions and can store nutrients or provide space to degrade waste substances. Animal cells can also have vacuoles, but they are much smaller than the large central vacuole in plant. Oke, ini dari perbedaan ya. Jadi vakuola pada tumbuhan itu lebih besar ukurannya ya. Bahkan 90% volume dari sel itu diisi oleh vakuola. Nah, tadi ini ya. Jadi dia juga punya fungsi seperti mirip dengan lisosom karena bisa mengandung enzim-enzim pencernaan. Ya, gitu. Kemudian kalau pada sel hewan, vakuolanya itu ukurannya lebih kecil atau tadi seringnya disebutnya sebagai vesikula. Plant cells, there are multiple of them, and they don't take up 90% of the space. Plant and animal cells both also have cytoskeletons, which feature microtubules, intermediate filaments, and microfilaments. However, these structures are arranged differently in plant and animal cells. Centrioles are present in all animal cells, but are only present in lower plant forms, such as Chlamydomonas. Centrioles are microtubule organizing centers, which are structures from which microtubules emerge. Plants don't have centrioles, but instead have many small nucleation sites. In plants, only reproductive cells, known as gametes, can have flagella, such as the sperm of bryophytes. Some animal cells also have flagella. In humans, sperm are the only cells with flagella. However, many animal cells have cilia, unlike most plant cells. For example, we have cilia in our respiratory system to help move debris and mucus, in the female reproductive system to help sperm move towards the egg, and elsewhere. Animal cells have clearly defined lysosomes. However, it's still debated whether some plant cells have them. Lysosomes are membrane-bound spherical vesicles containing hydrolytic enzymes that can break down biomolecules. They are involved in cell processes like secretion, plasma membrane repair, cell signaling, and energy metabolism. Plant cells also have plasmodesmata, which are channels that connect two plant cells. An analogous structure in animal cells is the gap junction, which connects the cytoplasm of two adjacent cells. If you enjoyed this video, like and subscribe. You can also support me by following the link to my Patreon. If you have any topics you'd like me to cover. Oke, itu ya video Halo, maaf dari laptop ibunya mati, jadi lanjut ke HP. Mungkin itu ya yang bisa dibahas atau disampaikan tambahannya untuk materi prokariot dan eukariot.
Masih bisa menyimak? Masih Bu, bisa. Masih, Bu. Ini laptop mungkin nggak tahu tiba-tiba. Jadi mungkin itu ya tambahan dari Ibu nanti baik PPT maupun link video yang tadi Ibu share di GCR. Ya, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kelompok 2 disiapkan untuk materi minggu depan. Kita membahas apa? Membran sel ya, struktur dan fungsi membran sel. Disiapkan, kemudian PPT dan makalahnya diupload di share di GCR. Untuk tugas hari ini ada? Menurut apa? Lihat di RPS ya, ada tugas mandiri tidak? Ya, ada. Baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Cukup 1 kali saja ya, absen itu jangan berulang-ulang. Ibu kaget kemarin pas ngecek awalnya, kok ada 60-an gitu yang isi. Pas Ibu cek ternyata ada yang berkali-kali, yang double ya, 2 kali ngisinya. Untuk daftar hadir cukup 1 kali saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Masih Bu. Terima kasih, Bu.